Oke, selamat pagi, salam olahraga. Dan untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sebelumnya untuk laga malam hari ini sedikit bersih. Untuk laga kemarin malam memang kurang bagus menurut versi saya sendiri. Oke, mulai dari Bournemouth ini tidak masuk, kemudian overdraw. Cremonense, pantasnya laga ini mampu imbang, tetapi satu penalti dari tuan rumah Cremonense gagal yang terjadi. Sampdoria berhasil mencuri satu gol ya, 1-0 kemenangan Sampdoria. Oke. Kemudian untuk Verona ini LH ya, 2-1 kemenangan Sassuolo. Kemudian Getafe ini masuk ya, 1-1. Kemudian Anar juga masuk. Nah, itu dia mana dari laga kemarin. Tanpa berlama-lama akan langsung saya bahas untuk laga malam hari ini. Dan mana dari laga malam hari ini kita terfokus ke Liga Champions, di mana saya akan membahas 5 laga. Di laga pertama mempertemukan tuan rumah RB Leipzig menghadapi Real Madrid. Kemudian Dortmund yang akan menjamu tim tamu Manchester City. Dan di laga yang ketiga Dinamo Zagreb menghadapi AC Milan. Di laga yang keempat tuan rumah Sevilla yang akan menghadapi Copenhagen. Kemudian di laga yang terakhir Salzburg menghadapi Chelsea. Oke, langsung saja di laga yang pertama. Untuk laga ini saya membahas pertandingan RB Leipzig menghadapi Real Madrid. Terlihat dari line up pemain untuk kedua tim, di mana tuan rumah RB Leipzig 3 pemain sudah dipastikan tidak bisa bermain. Sedangkan untuk rumah tim tamu Real Madrid total ada 5 pemain, termasuk Benzema yang masih cedera otot, kemudian Valverde, Modric, Luka Modric, dan Diaz. Segitu 4 pemain yang sangat bagus tetapi tidak bisa bermain untuk laga ini. Nah, terlihat dari peringkat sementara, di mana Real Madrid berada di peringkat 1 dengan meraih 10 poin dari 4 laga, sedangkan RB Leipzig berada di peringkat 2 sementara dengan meraih 6 poin, hanya selisih 1 poin dengan peringkat 3 yaitu Shakhtar Donetsk. Dan mengenai dari pertemuan pertama untuk kedua tim, di mana pada waktu itu berlangsung di kandang Real Madrid, berakhir dengan skor 2-0 kemenangan tuan rumah Real Madrid. Jadi berdasarkan handicap dan over-under analisa laga hari ini, saya memutuskan berada di RB Leipzig dengan menahan handicap. Oke, untuk laga ini RB Leipzig tahan setengah handicap. RB Leipzig tahan setengah handicap. Dan memasuki di laga yang kedua, untuk laga ini saya membahas pertandingan Borussia Dortmund. Borussia Dortmund menghadapi tim tamu Manchester City. Terlihat dari line up pemain untuk tuan rumah Borussia Dortmund untuk laga ini total ada 6 pemain tidak bisa bermain. Dan 3 pemain sudah dipastikan akan bisa bermain. Ini ada Malen dan Marco Reus. Dan siapa ini? Oke, dan untuk tim tamu Manchester City total ada 4 pemain. Terlihat dari peringkat sementara, di mana Manchester City berada di peringkat 1 dengan meraih 10 poin, sedangkan Dortmund berada di peringkat 2 sementara dengan meraih 7 poin. Oke. Jadi untuk laga ini mungkin akan ada beberapa kejutan. Nah, terlihat dari pertemuan pertama pada waktu itu berlangsung di kandang Manchester City, berakhir dengan skor 1-2. Jadi untuk laga ini saya memutuskan berada di Dortmund ya. Dortmund menahan handicap. Dortmund tahan 1/4 handicap. Jika nanti ada perubahan akan saya infokan di grup. Dortmund tahan 1/4 handicap. Kemudian masukin di laga yang ketiga. Untuk laga ini saya membahas pertandingan Dinamo Zagreb. Oke, Dinamo Zagreb menghadapi Manchester AC Milan. Line up pemain untuk Dinamo Zagreb, 1 pemain tidak bisa bermain, sedangkan untuk format tim tamu AC Milan total ada 6 pemain. Terlihat dari peringkat sementara dari grup E, di mana tuan rumah Dinamo Zagreb meraih 4 poin, sedangkan AC Milan berada di peringkat 3 memiliki poin yang sama ya. Jadi untuk laga ini masih terbuka lebar untuk bisa meraih runner up ya. Nah, dan mengenai dari leg pertama atau di laga pertama untuk ini dimenangkan oleh AC Milan dengan skor 3-1. Jadi untuk laga ini saya memutuskan mungkin baik berada di tuan rumah ya, nampak mungkin baik berada di tuan rumah Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb tahan 1 handicap. Oke, saya memutuskan untuk laga ini berada di Dinamo Zagreb tahan 1 handicap. Kemudian memasuki di laga yang keempat. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Sevilla yang akan menjamu tim tamu Copenhagen.
Dan A pemain untuk tuan rumah Sevilla 3 pemain tidak bisa bermain, sedangkan untuk rumah tim tamu Copenhagen total ada 6 pemain. Terlihat dari peringkat sementara di mana tuan rumah Sevilla berada di tingkat 3 sementara dengan meraih 2 poin, memiliki poin yang sama dengan Copenhagen yang berada di peringkat 4, tetapi dalam forma mencetak gol mungkin sedikit berbeda. Di leg pertama laga ini berlangsung bukan di leg pertemuan pertama berlangsung dengan skor imbang 0-0. Oke. Jadi untuk laga ini Sevilla dengan per 3/4 handicap. Sevilla per 3/4 handicap. Kemudian memasuki di laga yang terakhir. Untuk laga ini saya membahas pertandingan Salzburg menghadapi tim tamu Chelsea. Dan apa pemain untuk Salzburg total 5 pemain tidak bisa bermain, sedangkan untuk Chelsea ada 4 pemain. Dimana dari peringkat sementara Chelsea dari grup E berada di peringkat 1 dengan meraih 7 poin, sedangkan Salzburg berada di peringkat 2 dengan meraih 6 poin. Kedua tim ini hanya selisih 1 poin. Terlihat dari laga pertama untuk kedua tim berakhir dengan skor imbang 1-1. Dan di laga ini terlihat dari handicap ya, Chelsea memberikan per handicap paling tinggi 1 handicap kepada tim tamu Salzburg. Nah, saya memutuskan untuk laga ini dengan memegang tuan rumah ya, Salzburg. Megang tuan rumah menahan Chelsea. Nah, itu dia. Dan saya akan perjelas lagi dari beberapa laga yang sudah saya bahas ya. Total ada 5 laga, dan untuk bilang kan nanti saya bahas di grup, mudah-mudahan cukup baik ya untuk laga malam hari ini. Mulai dari laga RB Leipzig menghadapi Real Madrid, saya memutuskan berada di RB Leipzig dengan menahan setengah handicap. Kemudian untuk tuan rumah Dortmund menghadapi Manchester City, saya memutuskan berada di Dortmund tahan 1/4 handicap. Kemudian di laga yang ketiga tuan rumah Dinamo Zagreb menghadapi AC Milan, saya memutuskan berada di Zagreb tahan 1 handicap. Kemudian tuan rumah Sevilla menghadapi Copenhagen, memutuskan berada di Sevilla per 3/4 handicap ataupun bisa winkan saja. Kemudian di laga yang terakhir Salzburg tahan 1 handicap. Oke, itu saja mengenai dari laga malam hari ini, dan untuk kalian yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, selamat pagi, salam olahraga.